Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit atau mengulas kembali tentang pembelajaran kita hari ini tentang konsep nilai mutlak. Jadi pada dasarnya nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Nah, nilai mutlak ini untuk X anggota bilangan real. Bilangan real itu ada biasanya gampangnya adalah bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan negatif dimulai dari negatif yang terbesar adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya 0, dan bilangan positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, nilai mutlak itu sendiri didefinisikan seperti ini. Jadi nilai mutlak itu tandanya atau lambangnya itu adalah tanda kurung seperti ini. Dia kurung lurus seperti ini. Nah, ini dibaca sebagai nilai mutlak. X atau harga mutlak X itu adalah didefinisikan jika X-nya atau angkanya atau variabelnya, variabel itu nanti adalah sebuah huruf yang akan kita ganti dengan sebuah angka, gampangnya seperti itu. Jika dia lebih dari 0 atau sama dengan 0, dimulai berarti ini dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Maka harga mutlak X itu hasilnya adalah langsung kita tuliskan X. Misalkan di sini X-nya adalah 2, maka harga mutlak 2 itu adalah 2. Langsung kita tulis. Tapi jika X-nya itu atau nilai angkanya harga mutlak di dalam harga mutlak ini X-nya diganti dengan kurang dari 0, Pak, terus bagaimana jika dia negatif? Misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Maka X-nya kurang dari 0 ini, dia menghasilkan harga mutlaknya adalah negatif X. Nah, negatif, ini supaya apa? Supaya nanti kita mendapatkan harga mutlak atau nilai mutlak dari suatu angka, suatu variabel nilai mutlak untuk X anggota bilangan real selalu menghasilkan bilangan positif. Ingat, selalu menghasilkan bilangan positif. Itulah konsep dari nilai mutlak. Contoh, di sini Bapak akan memberikan 3 contoh. Oke. Nah, harga mutlak dari 25. Karena 25 adalah bilangan positif, maka dia yang mana? Apakah dia lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0? Dia lebih dari sama dengan 0. 25 ini lebih dari 0 atau dia bilangan positif. Kita menggunakan yang atas. Nah, ini adalah X-nya. Variabelnya sudah diganti dengan 25. Maka harga mutlak 25 adalah 25. Langsung. Kenapa? Karena ini adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 kita bisa langsung tuliskan jawabannya. Tapi jika dia seperti ini, negatif, ada negatifnya di harga mutlak angkanya, maka kita tidak bisa langsung ke hasilnya. Ingat, harga mutlak itu nilainya selalu positif. Walaupun dia negatif, dia akan selalu positif. Nah, dia adalah jarak. Jarak itu tidak ada yang negatif. Jarak antara sekolah, misalkan dari rumah Bapak di Juni ke Tanah Priok, Tanah Priok, itu adalah 5 kilo. Jarak antara rumah Bapak dengan sekolah itu 5 kilo. Jarak antara sekolah dengan rumah Bapak di Juni itu juga 5 kilo. Tidak ada negatif. Maka nilai mutlak juga jarak antar suatu bilangan dengan dia tidak ada hasilnya adalah negatif. Karena jarak selalu menghasilkan positif. Nah, cuma ketika dia adalah yang ditanya adalah harga mutlak dari negatif 10, maka kita tidak bisa langsung jadi 10, kita harus tambahkan negatif berdasarkan konsep ini. Ada nilai harga mutlak untuk negatif itu adalah negatif X. Supaya apa? Negatif kali negatif itu menjadi positif. Jadi
pada dasarnya adalah harga mutlak itu jarak, dia selalu menghasilkan positif. Cuma ketika dia harga mutlaknya adalah negatif, maka kita tidak bisa langsung ke hasilnya. Kita harus perlu namanya proses, yaitu adalah kita kalikan dengan negatif juga. Kita munculkan negatif di luarnya. Tandanya berubah kurungnya dari yang awalnya lurus menjadi kurung biasa seperti ini. Negatif 5. Nah, ini yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung dulu. 5 kali negatif 6 adalah negatif 30. Harga mutlak dari negatif 30 adalah yang bawah, negatif, negatif. Cuma karena ini ada negatif, berarti negatifnya 3. Nah, harga mutlak atau negatif dari harga mutlak negatif 30 adalah negatif 30. Kenapa? Kalau negatifnya ini, negatif kali negatif, positif. Positif dikali negatif lagi, oh negatif, berarti hasilnya negatif. Jika ada tanda di sini adalah tanda harga mutlak, kemudian di luarnya ada tanda negatif, itu biasanya pasti hasilnya adalah negatif. Negatif kali negatif itu adalah positif, tapi dikali negatif lagi, positif kali negatif, negatif. Maka inilah nilai mutlak. Jadi pada dasarnya adalah nilai mutlak itu selalu menghasilkan positif. Mau dia seperti ini, 25, kita langsung tulis. Tapi jika dia negatif, ini juga hasilnya nanti positif. Hasilnya 10. Tapi kita tidak bisa langsung tuliskan 10. Kita harus ada prosesnya, yaitu adalah negatif. Tambahkan negatif. Selanjutnya sifat mutlak. Nilai mutlak yang pertama adalah X anggota bilangan real untuk A lebih dari 0. A lebih dari 0 berarti dia adalah bilangan selalu positif, dimulai dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Ini ya. Maka kita mulai dari 0, 1, 2. Ini tidak berlaku untuk yang negatif. Nah, ini tidak berlaku untuk negatif ya. Harga mutlak X dan kurang dari A. Nah, A-nya ini harus positif. Nah, X, harga mutlak X kurang dari 0, maka kita bisa merubah. Ini artinya adalah tanda seperti ini, tandanya adalah nilai yang seperti ini bentuknya bisa kita rubah menjadi ini. Menjadi X lebih dari min A, X dan X kurang dari A. Atau X itu diantara dari negatif A sampai A. Nah, jadi ini harus positif. Nanti di sini kita tinggal ganti negatif A. Yang kedua adalah seperti ini, kurang dari atau sama dengan A, harga mutlak X-nya. Maka kita sama aja ini, cuma kita perlu tambahkan garis di bawahnya. Garis di bawah ini menyatakan bahwa dia lebih dari sama dengan. Ini sama dengan. Jadi kalau seperti ini sebenarnya tanda sama dengan. Lebih dari sama dengan min A, kurang dari A. Atau X itu diantara min A sampai A. Nah, contohnya seperti ini. X kurang dari 5. Berarti X-nya harga mutlak X ini adalah tidak berubah, dia yang berubah adalah nilai A-nya. X kurang dari 5 berarti hasilnya bagaimana? Berarti kita bisa rubah jadi kayak gini. X-nya di tengah nanti, nah yang ini kalau lebih dari dia pakai yang ini. Dia jadi atau ada 2. Nah, bedanya kalau ini tadi tandanya kurang, dia akan menjadi seperti ini, X-nya akan di tengah, tapi kalau dia lebih dari X-nya kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, soal nomor 1 ini yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Nah, soal nomor 1 tandanya adalah yang begini kurang dari, berarti yang ini. Yang nomor 1 atau nomor 2? Karena ini tidak ada sama dengannya, berarti yang nomor 1. Juga kita gunakan tidak ada sama dengan. Dari negatif A, berarti 5 ini tinggal kita ganti aja. Negatif 5 sampai 5. X lebih dari min 5 dan X kurang dari 5. Nah, kalau nomor 2 ini kan yang gambarnya mirip yang ini. Yang 3 atau 4? Yang 4, karena dia ada tanda sama dengan ada garis bawahnya. Maka dia hasilnya adalah seperti ini. X kurang dari sama dengan min 6. Nah, dia menjadi 2. Min A itu berarti minnya ini. Nah, A ini adalah angkanya yang di sini. Ini kalau 6 berarti min 6, X lebih dari sama dengan 6. Atau, nah. Selanjutnya adalah untuk bilangan real. Ternyata harga mutlak X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Contohnya, min 9.
Nah, min 9 ini berarti dia sama dengan dia berlaku juga untuk harga mutlak X itu ternyata akar dari X pangkat 2. Berarti kalau X-nya ini adalah min 9, berarti min 9 pangkat 2. Min 9 pangkat 2 bukan min 18, bukan min 9 dikali 2, tapi min 9 pangkat 2 itu artinya adalah min 9 kali dengan min 9, 2 kali. Nah, min 9-nya 2 kali, dikalikan. Min 9 kali min 9, min kali min positif, 9 kali 9, 81. Akar dari 81 adalah 9. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama tadi, yang awal, atau cara ini. Tapi pada dasarnya sama, yaitu adalah min 9 itu harga mutlak dari min 9 adalah 9. Dia selalu menghasilkan positif. Kalian bisa menggunakan konsep sifat yang ini atau yang awal tadi, yang definisi. Tergantung mana kalian yang lebih, menurut kalian yang lebih mudah. X dan Y. Nah, ini ada sifat-sifat, 4 sifat. Jika dia X kali Y, titik Y ini berarti X kali Y, ada 2. Maka dia nilainya akan sama dengan harga mutlak X dikali dengan harga mutlak Y. Ini adalah sifatnya. Jika harga mutlak X kali Y, maka dia nilainya atau hasilnya biasanya akan sama dengan harga mutlak X dikali dengan harga mutlak Y. Begitupun untuk perpecahan. Harga mutlak X per Y, harganya akan sama. Harga mutlak X per harga mutlak Y. Ini nilainya akan sama. Sama dengan berarti nilainya akan sama dengan Y, tapi tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena penyebut atau di bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti dia tidak terdefinisi. Nah, ini X tambah Y, ini itu hasilnya akan kurang dari harga mutlak ini sendiri. Ini adalah sifat. Dia akan terbukti. Nanti Bapak akan bukti. Dan X kurang Y itu hasilnya pasti lebih dari atau lebih besar. Harga mutlak X kurang Y akan lebih besar dari harga mutlak X dikurang dengan harga mutlak dari harga mutlak X dikurang dengan harga mutlak Y. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini. Misalkan 2 kali min 3. Ini kan kita tahu bahwa yang dikerjakan duluan adalah yang di dalam kurung. 2 kali min 3 adalah min 6. Nah, min 6 berarti supaya dia jadi positif tambahkan negatif. Nah, jadi 6. Ini cara yang awal tadi. Kalau kita menggunakan ini juga bisa. Nah, min 2 kali 2, maaf, harga mutlak 2 dikali min 3 itu sama dengan harga mutlak 2 dikali dengan harga mutlak min 3. Harga mutlak 2 kita bisa, karena ini positif langsung aja. Karena ini negatif maka kita perlu tambahkan negatif. Negatif kali negatif positif, 2 kali 3, 6. Kita bisa menggunakan yang seperti ini atau yang seperti ini, tergantung kalian mana yang lebih mudah. Nah, contoh yang 2, ini kita mau membuktikan yang ini. Kalau tandanya tambah, apakah dia lebih dari. Nah, ini adalah pembuktian. Min 5 tambah 2, banyak min berarti min 5. Min 5 tambah 2 itu adalah min 3. Min 5 ini karena negatif maka kita harus positifkan. Pada intinya nanti ini jadi positif, ini jadi positif. 5 tambah 2, 7. Harga mutlak dari 7 adalah 7. Ternyata 3 itu kurang dari 7. Atau pembuktian ini sebenarnya adalah membuktikan yang ini. Ternyata ketika ditambah hasilnya itu X tambah Y min 5 tambah 2 itu hasilnya akan kurang dari jika dia di harga mutlakan seperti buka kurung harga mutlak 2, maaf, harga mutlak min 5 tambah 2. X-nya adalah min 5, Y-nya adalah 2. Terbukti ya bahwa ini wilayah ini. Ini pun nanti juga akan terbukti. Jika dia tandanya dikurang, maka nanti dia akan lebih dari. Nah, selanjutnya adalah untuk X bilangan real dan Y anggota bilangan real, dia berlaku seperti ini. Harga mutlak X sama dengan harga mutlak Y, harga mutlak X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Nah, ini dari ini tadi harga mutlak X ada tadi sifat yang sebelumnya Bapak jelaskan, harga mutlak X itu akan sama dengan X pangkat 2. Nah, di sini berarti Y itu berarti harga mutlak X sama dengan harga mutlak Y, ini angkanya berbeda, maka dia akan bersama.
X pangkat 2 akan sama dengan Y pangkat 2 juga. Untuk X dan Y anggota bilangan real berlaku seperti ini. Jika ada seperti ini, X kurang dari Y, nah ini dua-duanya nanti akan diganti angka. Bedanya kalau di contoh sebelumnya, sifat sebelumnya adalah ininya yang berubah. Tapi kalau ini dua angkanya ini X dan Y-nya ini akan berubah. Dia akan berlaku jika harga mutlak X kurang dari Y, maka X kurang Y dan X tambah Y-nya itu akan kurang dari 0. Hasilnya akan negatif. Nah, yang kedua adalah jika X itu harga mutlak X lebih dari harga mutlak Y, maka X kurang Y, X tambah Y jika dikalikan itu hasilnya akan menjadi positif atau lebih dari 0. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh E yang pertama. 2 kurang dari harga mutlak 2 kurang dari sama dengan min 7. Ketika kita rubah menjadi seperti ini, X kurang Y, X tambah Y, atau 2 dikurang min 7, 2 tambah 7, dia akan menghasilkan hasilnya adalah kurang dari 0. Nah, ini membuktikan aja. Nanti hasilnya pasti kurang dari 2 dikurang-kurang jadi tambah. Negatif kali negatif positif. 2 tambah 7. 2 tambah min 7. Nah, berarti tambah kali negatif, negatif. 2 tambah 7, 9. 9 kali min 5 adalah min 45. Dan terbukti bahwa hasilnya itu adalah kurang dari 0. Jadi, untuk harga mutlak X kurang dari sama dengan Y, maka dia akan berlaku seperti ini. Jika kita X kurang Y, kemudian X tambah Y ini hasilnya kita kalikan, dia akan menghasilkan hasilnya itu adalah kurang dari 0. Nah, negatif 45 ini adalah kurang dari 0. Berarti ini adalah terbukti. Tapi jika nanti harga mutlak X ini tandanya berubah ke sini, maka di hasilnya nanti akan tandanya ini awalnya kurang dari jadi lebih dari, maka biasanya dia akan menghasilkan hasilnya lebih dari 0 atau menjadi hasilnya positif. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan lagi, silakan japri ke Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.